Halo viewers, semangat sekali aku Elisa Widya bisa kembali hadir di Elaboration. Tapi kali ini akan menjadi episode yang spesial, yakni Elaboration The Series. Untuk kali ini aku akan mengangkat tema tentang bagaimana sih drama-drama atau permasalahan yang terjadi di kantor. Kenapa? Karena kan aku melihat banyak sekali masyarakat di Indonesia yang memilih untuk bekerja kantoran dan memilih untuk profesinya dari kerja kantoran. Dan di sini aku akan kasih tahu kira-kira permasalahan apa yang akan terjadi di pekerjaan kantoran. Sebelumnya aku pengen kasih tahu, memang ya kalau di dunia perkantoran menghabiskan waktu di kantor selama 8 jam atau bahkan lebih kadang-kadang karena lembur, event atau ada acara dan sebagainya, itu merupakan hal yang umum dirasakan para pekerja atau karyawan. Nah, dalam pekerjaan ini tentunya banyak interaksi dan komunikasi yang terjadi ya, dan antara komunikasi dan interaksi itu tentunya akan terjadi gesekan-gesekan karena nggak selamanya mulus. Misal ada hal-hal yang tidak enak dengan rekan karyawan, dengan atasan atau bawahan dan sebagainya. Ini tentunya jika berlangsung terus dan tidak segera diselesaikan dengan baik akan bisa mempengaruhi produktivitas karyawan, kemudian bikin karyawan nggak betah. That's why aku di sini pengen kasih tahu kira-kira permasalahan apa yang akan terjadi, terutama buat viewers mungkin yang akan menentukan ke depannya memulai pekerjaan di kantor atau sudah ada yang menjalani aktivitas di kantor beberapa bulan atau setahun 2 tahun tapi mulai menemukan rasa nggak betah atau ada drama-drama yang tidak disukai sehingga ada sesuatu yang mengganjal di hati. Oke, kita langsung aja. Yang pertama biasanya adalah konflik antar atasan dan bawahan. Bener nggak kira-kira? Iya kan? Karena di sini ada temuan juga dari risetnya Robert Walters Asia, ada survei ke sekitar hampir 1.000 pekerja di negara-negara yang ada di Asia, salah satunya di Indonesia, bahwa ada 5 alasan utama para pekerja atau karyawan ini mengundurkan diri, dan salah satunya adalah merasa diremehkan oleh atasan atau merasa direndahkan oleh atasan sehingga memutuskan bukan karena uang, bukan karena gaji, bukan karena rasa nggak nyaman dengan suasana kerja, tetapi karena bosnya seperti itu. Ya nggak mungkin viewers pernah menyadari sudah berjalan 1-2 tahun suka sama kantornya, job description-nya sudah pas, gaji juga sudah oke lah di kantor sesuai kebutuhan masing-masing, kebutuhan hidup sudah bisa menanggung lah. Tetapi melihat bosnya, aduh rasanya kok nggak enak banget ya, setiap kita mau mulai bekerja atau berangkat kerja bukannya happy, tapi kita secara mental sudah merasa terganggu dan itu mempengaruhi mood kita akhirnya di kantor. Kita jadi bekerja tidak totalitas, kemudian kita tidak bisa memberikan yang terbaik kepada kantor. Tentunya itu akan berdampak buruk juga untuk viewers sendiri sebagai karyawan untuk bekerja ya. Jadi kalau sudah mulai merasakan hal-hal yang nggak enak itu, atau mungkin bahkan setiap sebelum masuk ke meja kantor harus ke toilet dulu misalnya, ada beberapa fenomena yang pernah aku baca juga, itu ada beberapa yang ke toilet dulu karena mungkin cuci muka dan segala macam untuk mendapatkan penyegaran dan memperbaiki mental yang sebetulnya kamu sudah merasa nggak nyaman di kantor tersebut karena hubungan yang tidak baik dengan atasan kamu. Itu sudah tanda-tanda yang nggak baik. Jadi kalau menurut aku, viewers, kamu sudah mulai membutuhkan penengah atau mediasi. Nah, kebanyakan orang-orang di Indonesia atau mungkin viewers juga ngerasa masih awkward atau nggak enak untuk curhat ke tim HRD, begitu kan? Teman-teman biasa menyebutnya tim HRD. Kemudian sebetulnya itulah fungsi dari tim HRD sebagai mediasi apabila ada unek-unek yang dirasakan oleh karyawan, tetapi kita yang merasa, aduh nanti deh kalau misalnya aku curhat ke tim HRD takutnya akan menjadi omongan, aman nggak ya rahasia aku di HRD, atau nanti aku akan kelihatan weakness aku, kelemahan aku. Enggak, aku tuh I'm a strong person. Kadang ada yang merasa seperti itu, sok-sokan tangguh padahal dalam hati rapuh. Jadi istilahnya on the outside you look so happy, but on the inside you are falling apart. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi sayang sekali. Jadi untuk viewers nggak usah malu-malu untuk curhat ke tim HRD, karena aku pun juga pernah kayak gitu dan rasanya itu lega, yang benar-benar lega banget karena memang mereka sudah kayak psikolog atau psikiater lah di kantor. Jadi sekali lagi, kalau sudah merasa mental kamu udah nggak nyaman nih atau udah merasa nggak betah di kantor, cobalah kamu cerita ke tim HRD sebagai mediasi atau penengah sehingga nanti mereka akan memberikan solusi secara profesional. Jadi tenang aja.
semuanya akan ada solusinya kalau kamu ngerasa sudah nggak enak, terus bisa curhat ke tim HRD. Oke? Next, yang kedua, kalau tadi yang biasa terjadi adalah drama di kantor, hubungan antara atasan dan bawahan yang tidak baik. Yang kedua adalah konflik antar karyawan. Ini pasti sering banget terjadi kalau kamu kerja. Kamu mau nggak mau akan bertemu orang yang pasti nggak semua sesuai ekspektasi kamu dong. Si A cocok, si B cocok, si C ini nggak cocok gitu. Jadi mau nggak mau kamu harus adaptasi dan itu memang nggak mudah. Atau biasanya kamu punya rekan kerja sama-sama satu lingkungan begitu. Biasanya kerja kamu bebarengan, tiba-tiba dia mendapatkan award employee of the month begitu, mendapatkan award atau penghargaan karyawan terbaik bulan ini. Sedangkan kamu rasa kerjaanku itu sebenarnya biasanya lebih bagus loh, lebih kerja keras dan kerja cerdas loh aku daripada si dia. Kenapa dia kok jadi yang dapat award? Nah itu dia muncullah perasaan iri atau dengki seperti itu. Memang itu biasa terjadi ya, sehingga kalau saran aku pribadi buat viewers, hilangkan pikiran-pikiran itu, tetap fokus pada pekerjaan kamu karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kamu terus bekerja fokus, nanti pasti kamu akan dinotis sama bos kamu atau atasan kamu bahwa ya anak ini tekun, gigih, dan layak mendapatkan award atau apresiasi yang luar biasa. Nah satu lagi, biasanya konflik antar karyawan terjadi karena adanya drama yang sering terjadi, gibah atau gosip, ya kan? Kadang kalau kita ngerasa pengen diem aja, sok-sokan kerja, dibilang anak ini nggak asik, dia sombong, nggak bisa diajak interaksi, nggak bisa diajak ngeblend, istilah kayak gitu. Oke, mau nggak mau kita harus ikut gosip kayak gitu. Tapi kalau nggak ikut dibilang sombong, kalau ikut dibilang kayak ini nggak aku banget, aku tuh pengennya kerja di sini ya udah produktif dan aku bisa menambah kapasitas diri, bisa bertumbuh, bisa aktualisasi diri seperti itu. Nah, aku pengen kasih tahu juga cara-caranya supaya viewers bisa menghindari gosip tapi secara halus. Nah, yang pertama, viewers bisa mengabaikan ucapan. Jadi kalau misalnya ada gosip-gosip baru datang nih, ya sudah, kalau terpaksa harus ikut bergabung, masuk kanan keluar kiri aja. Karena kenapa? Gosip itu adalah belum terbukti kebenarannya, ya kan? Buat apa kita mendengarkan berita yang belum tentu gitu? Karena itu akan menghabiskan waktu kamu, merugikan kamu, dan bikin kamu gak konsentrasi sama pekerjaan kamu, ya kan? Jadi abaikan aja ucapannya. Kemudian yang kedua nih, maklum ya kalau kita rasa penasaran itu adalah hal yang manusiawi, tetapi jangan pernah memulai walaupun misalnya kamu tahu sesuatu tentang rekan kerjamu, jangan pernah memulai. Jangan pernah menjadi tukang gosip di kantor. Kamu harus menjaga attitude kamu di kantor, karena ya kembali lagi, kamu akan mendapat image yang buruk. Lama-kelamaan pasti bakal ketahuan, wah ini tukang gosip, nggak enak kan kita dapat cap seperti itu. Sayang sekali itu akan menutupi skill kita seharusnya yang bagus di kantor, tertutupi jika kamu menjadi tukang gosip. Tolong dihindari ya viewers. Oke, kemudian jaga ucapan dan perbuatan. Because there is no guarantee kamu nggak bakal dibicarakan. Pasti ada saatnya kamu dibicarakan, terutama jika ya performa kamu bagus. Kembali lagi mungkin banyak yang iri dan dengki. Oke, jadi tetap jaga good attitude kamu, karena orang yang iri, dengki sama kamu pasti akan mencari sisi buruk dari pekerjaanmu meskipun kamu sudah melakukan yang terbaik. Yang penting di sudut pandang perusahaan dan atasan kamu sudah menjadi karyawan yang bagus dan baik. Siapa tahu nanti ada jenjang karir yang bagus, kemudian mendapatkan kenaikan gaji dan sebagainya. Oke, that's it untuk episode Elaboration the Series kali ini mengenai drama-drama atau permasalahan yang terjadi di kantor. Kembali lagi tadi yang pertama yaitu konflik antar atasan dan bawahan, kemudian yang kedua konflik antar karyawan. Nanti di series yang berikutnya akan aku kasih tahu lagi kira-kira permasalahan apa lagi yang terjadi di kantor buat viewers semua, supaya nggak segera resign dari kantor atau siap untuk menghadapi dunia perkantoran. Buat kamu juga mungkin yang akan melanjutkan profesi kamu di kantor. Oke, thank you for staying with me, Elisa Widya. See you on the next episode. Bye-bye.